Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai misa pada malam hari ini. Pertama-tama, sebelum kita mulai, kita akan merayakan Ekaristi ini pada malam hari ini bersama-sama. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan, melihat cahaya yang terang benderang, suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan selalu juga. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, secara khusus untuk Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kasar. Jumpa lagi kita di tahun 2021 ini. Secara khusus kita akan merayakan Ekaristi pada pembukaan tahun ini dengan kita bisa mendengarkan cerita dari Yesus yang meredakan angin sakral. Semoga dari kesempatan ini kita juga senantiasa diingatkan terhadap godaan ataupun badai-badai dalam hidup kita. Untuk itu, pertama-tama dalam perayaan Ekaristi ini kita mengakui segala dosa kita agar kita layak merayakan pujian Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengasihi kami dengan cinta-Mu yang begitu sempurna. Oleh karenanya, bantulah kami agar jauh dari rasa takut dalam hati kami. Dan semoga Engkau menanamkan kesetiaan untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan firman. Bacaan dari surat Yohanes yang pertama, bab keempat, ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah
dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita membuka hati kita untuk setiap firman dan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwatakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun berdarah. Mereka pun sangat cengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti, mereka itu belum juga mengerti dan hati mereka tetap bergiur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum saya melanjutkan dalam khotbah, ini memang kita tidak bertemu secara langsung. Tapi saya hanya ingin tes saja, ya sekedar pembukaan intermezzo dari khotbah saya. Apakah di sini dari Bapak Ibu memegang Alkitab atau memegang buku bacaan terkait Injil yang baru saya bacakan tadi? Apakah ada? Jika ada, tolong suaranya. Ada umum gitu. Walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi setidaknya kita menciptakan suatu dia interaktif dalam misa kali ini. Apakah dari Bapak Ibu yang mengikuti misa pada malam ini ada yang memegang buku bacaan selain saya ataupun dari rektornya? Ada nggak? Nggak ada ini. Alkitab elektronik. Pakai elektronik, oh nggak apa-apa. Kalau pakai elektronik nggak masalah. Ada. Ada Romo. Ada, bagus. Berarti yang saya pakai ini dari Injil Matius bab 6 ayat 45 sampai 52 ya. Betul? Bukan Mo. Oh, bukan. Dari Injil apa yang saya dengar tadi? Kita dengar? Injil Markus. Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Kelebihan dari PDKK biasanya mereka kuat dengan firman Tuhan. Baik dalam konteks pembacaan firman, pembawaan khotbah, kalau belum bisa mereka sudah terbiasa bawa kitab suci. Jadi maaf kalau saya di awal khotbah ini saya mengandaikan demikian ya. Masing-masing dari kita sudah terbiasa memegang firman baik dalam bentuk buku seperti ini ataupun dalam bentuk elektronik seperti HP. Kenapa? Karena dalam bacaan ini sebenarnya ada beberapa bagian yang menarik. Pertama, disampaikan dalam bagian pengangkat bacaan yang kita dengar, sesudah memberi makan 5.000 orang. Berarti, Markus ini mau menyampaikan bahwa peristiwa besar dalam perjalanan Yesus tidak serta-merta hanya dari momen lepas momen yang terpisah, tapi momen-momen yang berkesinambungan. Apa yang terjadi
dalam kisah Yesus ketika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang seperti kita tahu, bagaimana peristiwa makan 5.000 orang itu tersisa 12 bakul. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka pulang. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus, dia menyuruh para muridnya pergi duluan sementara ia pergi berdoa. Sepanjang malam sampai pukul 3, baru kemudian dia nyusul para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika saya masih seorang pastor, seorang imam mengingatkan saya atau memberikan satu nasihat kepada saya terkait dengan bagian pertama dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia menyuruh mereka pulang dan para muridnya pergi mendahului naik kapal, sementara ia pergi berdoa. Ya, ini hanya sebagai bagian dari cerita yang perlu saya sampaikan dan bagi saya itu menarik dan saya refleksikan memang sampai sekarang ini apa yang dirasa pastor itu. Pastor itu mengatakan, ini ngomongin dalam bahasa sehari-hari ya, ceritanya begini pada saya, bro, kalau habis misi rekoleksi, misi seminar, atau misi retret, jika ditawarin oleh panitianya atau diajak oleh salah panitianya, setelah itu yuk kita makan siang, makan dulu yuk, kita makan siang atau yuk makan bareng, sebaiknya jangan. Nah, saya akhir gitu, saya tidak ada apa dengan itu. Ya, karena lu udah capek untuk saat itu, lu udah habis membawa, energi lu udah terkuras untuk membawakan retret atau referensi atau seminar itu. Akan lebih baik lu dulu mengendahkan tentang apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Karena pertemuan setelahnya itu tuh masih menjadi energi juga yang menghabiskan. Pada saat itu saya belum terlalu paham apa yang menjadi maksud dari Romo itu mengatakan itu kepada saya. Mengelaknya bagaimana? Bapak Ibu jangan diandaikan semua Romo akan seperti ini, tapi ini hanya sebagai bagian dari refleksi pengalaman saya. Dan ketika saya membaca Injil yang baru saya dengar dari bagian pertama ini, kurang lebih Romo itu sepertinya belajar dari bacaan ini. Kita perlu mengundangkan terhadap apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kalau dalam bahasa yang saya pinjam dari semangat seorang Ignatian, mereka ada titik di mana mereka berhenti dari kegiatan keseharian mereka untuk mengundangkan dan merefleksikan. Itu namanya refleksi tengah hari, dalam bahasanya examen conscientiae. Nah, itulah yang menjadi titik di mana Yesus mengendalikan apa yang sudah dilakukan setelah ia memberi makan 5.000 orang. Kontekstualnya apa terhadap diri kita saat ini? Apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian ini tidak serta-merta kita anggap itu sebagai bagian yang selesai top pada saat itu. Memberi makan 5.000 orang selesai. Ketika kita sudah bekerja sepanjang hari, sudah selesai. Bukan seperti itu, tapi kita bawa dalam doa seperti apa. Memang ada beberapa peristiwa yang harus berjalan terus. Misalnya, habis kerja, kita mesti memperhatikan rumah, melihat anak-anak bagaimana keadaannya. Ya, itu adalah hal yang dimana menjadi bagian dari keseharian kita, tetapi tetap tidak mengurangi makna ketika kita mengambil jeda terhadap apa yang sudah terjadi dalam hidup ini. Dan yang kemudian, Yesus tinggal sendirian di darat, dan ketika ia melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakral, Yesus berjalan di atas air. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan dalam kondisi seperti para murid, mereka sudah kelelahan. Sampai malam mereka masih berjuang mendayung. Tiba-tiba mereka melihat sesosok mendekati mereka dengan cara yang tidak lazim. Berjalan di atas air. Untuk orang yang tidak bisa berenang, mereka mungkin akan melihat memberikan atau mempunyai imajinasi untuk orang yang berjalan di atas air itu akan sulit karena bagi mereka nggak akan aja tertakut. Tapi untuk orang yang bisa berenang,
Mereka juga mempunyai gambaran ketika mereka berusaha bermain jaraknya dan tenaga yang dihabiskan seperti apa. Sementara untuk orang yang berjalan itu seperti apa pula. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara Yesus memberi dorongan atau semangat bukan dengan cara yang seperti manusia bayangkan. Yesus berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu coba perhatikan teksnya ya. Ia hendak melewati mereka. Saya ulang, karena kita mempunyai bayangan pada saat dalam pikiran manusia, ketika kita dalam kondisi kelelahan, Tuhan datang mendekati kita. Tetapi kalau dalam bacaan Injil atau firman yang kita dengar dan firman yang kita baca, ia hendak melewati mereka. Artinya apa? Tuhan bukan berarti membiarkan kita berbuat dengan apa yang kita gulati dalam keseharian kita. Terasa lambat dan terasa sulit. Tapi ketika Tuhan melewati kita, Tuhan menunggu bagaimana kita bersikap terhadapnya. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Para murid menjadi ketakutan. Mereka tahu itu adalah Yesus, tapi mereka juga mempunyai satu keheranan. Apakah sanggup seorang manusia berjalan di atas air? Apakah itu adalah guru mereka? Makanya mereka hanya melihat itu sebagai ragu. Jadi kita seringkali memaksakan apa yang menjadi cara Tuhan menghampiri kita dengan cara pikir manusia. Dan kemudian Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, ini karena saya membawakan atau saya membacakan tentunya bukan kondisi yang mudah diimajinasikan. Karena kalau kita baca dalam teks, tenanglah, ini aku, jangan takut, semuanya diakhiri dengan tanda seru. Artinya, ketika Yesus mengucapkan ini, dia menghabis tanda seru, bukan tanda tanya atau titik. Kalau titik itu sebagai tanda kita, tandanya dia mempertanyakan imannya. Tenang, nah, beda kan? Nah, inilah yang menjadi perhatian untuk kita. Bagaimana ketika kita sedang bergulat dalam permasalahan kita merengek seperti seorang anak yang mengharapkan Tuhan akan datang menghampiri kita. Ketika Tuhannya lewat, kita malah makin merengek. Kita anggap Tuhan itu cuek. Padahal Tuhan itu tahu bahwa kita sedang bergulat dengan masalah kita. Dan Tuhan mengharapkan kita mempunyai suatu sikap yang aktif untuk menyampaikan kepadanya. Ini seperti seorang yang mengatakan, buat apa saya mengatakan masalah-masalah saya? Tuhan itu tahu masalah saya, jadi saya nggak perlu katakan. Itu yang membuat seringkali kekeliruan. Bukan berarti itu salah, saya bedakan ya. Keliru di sini dalam arti kita mengandaikan Tuhan akan bersikap aktif ketika berada di dalam hidup kita dan dia akan datang kepada kita. Padahal sikap yang Tuhan inginkan adalah suatu keterbukaan tentang apa yang sedang kita gulati dan kita memanggil dia dan kita yang menghampiri dia. Itulah. Tapi para murid bersikap sebaliknya dan semoga dalam pembelajaran ini kita bisa tahu seperti apa. Lalu Yesus naik ke perahu dan mendapatkan mereka dan angin pun bergala. Pesan yang saya mau sampaikan dalam khotbah kali ini di awal tahun 2021 dan juga merupakan bagian dari sukacita masa Natal ini adalah bagaimana Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Tuhan yang memperhatikan kita. Ia memberi kita makan. Ia mendoakan kita. Ia datang untuk kita dan menunggu kita untuk memanggilnya. Membuat kita sebagai pribadi yang aktif dan terbuka. Bukan melulu sebagai seorang umat yang minta dilayani. Inilah yang membuat para murid itu masih belum mengerti karena hati mereka tetap kecil. Mentalnya masih mental dilayani. Wah, Tuhan sudah memberi makan kita. Sampai kenyang bahkan tersisa. Tuhan meredakan angin dalam badai buat kita. Hati mereka tetap bergiur.
Jadi seringkali oleh kita sebagai seorang Katolik udah merasa tenang kalau Tuhan itu sudah memberikan perhatian atas kita. Bukan seperti itu. Saya perjelas, ya itu merupakan dasar dari iman kita yang kalau kita mau kembangkan sebagai pribadi yang lebih baik dan keselamatan adalah kita mau terbuka dan aktif untuk berbicara kepadanya, melihat misteri penyelamatannya. Lalu kontekstualisasi selanjutnya apa Romo? Kalau Romo sudah menyampaikan pesan-pesan yang demikian. Di depan saya ini ada salib kecil Bapak Ibu. Ini saya pegang satu tangan bisa, saya pegang dua jari bisa. Ya, salib ini kalau kita yakini sebagai tanda keselamatan buat kita. Ringan, tapi kalau kita pegang ini selama 5 menit tidak ada masalah. Pegang ini 1 jam sudah masalah. Pegang ini 3 jam sudah bermasalah. 5 jam apalagi sudah pegel. Artinya apa? Pegang 5 jam begini terus pegel. Iman itu sederhana tadi yang saya katakan. Awalnya saya percayai apa yang Tuhan hendak firmankan dalam hidup saya. Tuhan akan memperhatikan kebutuhan saya. Tuhan akan seperti dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan akan memberikan saya rezeki yang cukup. Ketika saya ada masalah, Tuhan tahu bahwa saya punya masalah. Ya, itu betul. Tetapi iman yang sesungguhnya mendorong kita sebagai pribadi yang aktif, yang dimana kita bisa melihat permasalahan angin sakal dalam hidup kita menjadi kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang berhidup dengan Yesus. Salib ini setelah dipegang 5 jam bukan dianggap sebagai suatu hal yang kebanggaan, tapi sebagai beban. Dan sebagai seorang Katolik, seumur hidup memegang iman bukan semata-mata hal yang mudah, tapi justru dari hal-hal yang tidak mudah itulah kita menjadi pribadi yang terpuji. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan suatu penglihatan dan pemahaman bagaimana karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita bukan semata-mata dalam kacamata manusia, tapi kacamata yang lebih luas, yaitu Allah yang menyertai kita. Dialah Immanuel. Amin. Ini suaranya. Amin. 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 Oke. Untuk itu, marilah kita lanjutkan dengan kita. Apakah di kita ada doa? Silakan untuk mereka yang akan saya akan berikan kesempatan. Bapak yang baik, terima kasih. Malam ini kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berkumpul bersama secara virtual untuk menyongsong tahun 2021 ini. Serta juga kami bersyukur dalam kesempatan ini kami bisa berkumpul dalam konteks perayaan dalam suasana Natal. Tuhan, dengarkanlah doa-doa permohonan yang akan kami panjatkan. Semoga melalui doa-doa ini Engkau sendiri mendengarkan dan mengabulkannya. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin berdoa, silakan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Kau mau memberkati semua pimpinan bangsa dan negara kami, agar mereka semuanya boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami. Demikian juga untuk COVID-19, Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya semuanya dalam rencana-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami juga dapat mengatasi semuanya dengan baik. Kami mohon. Kabulkan doa kami. Ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para romo, bagi para pemuka agama yang saat ini sedang menderita COVID Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh sembuhkan mereka, jamahlah mereka Tuhan, tetap berikan sukacita dalam sakit penyakit yang dia derita Tuhan, sehingga dalam sakit penyakitnya semakin berserah dan dekat kepadamu. Kami mohon.
bagi seluruh pengurus dan anggota PDKK Elsa Cikarang ya Bapak. Berkatilah seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa teguh di dalam iman, tetap setia kepada iman kepadamu. Kami mohon doa kami. Amin ya Tuhan. Untuk kita semua yang berkumpul dalam kesempatan malam ini, kami bersama. Semoga Tuhan ini tidak mengurangi kebersamaan kami di masa pandemi. Justru kami semakin terbuka dalam iman. Bahwa pandemi ini tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tidak membuat kami jauh satu sama lain sebagai sesama dan secara khususnya sebagai rekan pendoa bersama. Tuhan, bantulah agar kami senantiasa menjalani masa-masa seperti ini. Dan semoga pula kami senantiasa berbagi kepada sesama, memberikan satu kesaksian di mana kami bisa melayani mereka yang pada saat ini masih berjuang di keras. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan bahwa kami berjalan, melainkan mendekat para murid, kami pun yakin bahwa dalam kesempatan ini Engkau memperhatikan kesusahan kami dan permohonan kami sudi pakabulkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berkatilah kiranya roti dan anggur ini, dan jadikanlah lambang cinta kasih-Mu kepada kami, dengan pengabaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang berkala dan berkuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur pada kami. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dalam Dia, Engkau memulihkan keadaan kami dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami. Dia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tidak dapat mati. Maka dari itu, bersama dengan para malaikat dan malaikat agung, serta dengan seluruh penghuni surga, kami mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadanya. Ia lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenalkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon,
agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berulang dalam keimanan. Secara khusus untuk saudara-saudari kami yang meninggal selama masa pandemi COVID-19 ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf, suaminya yang setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan, tulus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Kristus Romo. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah untuk kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah yang Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam Ekaristi ini. Kami mohon, semoga kami dengan penuh perhatian melaksanakan sabda-Mu yang Kau berikan dalam diri Yesus Putra-Mu. Demi kebahagiaan kami, sampai kami memasuki kerajaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, terima kasih bahwa dalam kesempatan ini kita bersama-sama menatap tahun 2021. Sudah satu pekan ini kita jalani, dan bagaimana kita punya resolusi di tahun 2021 ini, tetap kita akan ingat bahwa kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Memang akan ada saat di mana kita berjuang sendiri seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil. Para murid disuruh keluar dan berjuang dengan melewati angin sakral. Tapi bukan berarti di saat itu Tuhan membiarkan kita bersusah-susah. Tapi justru dalam kesempatan itu Tuhan ingin menguji kita. Pandemi ini merupakan kesempatan di mana Tuhan hendak menguji kita, apakah memang kita bisa melewati ini dalam konteks kita tetap setia bersama dengan Dia. Dan pada akhirnya, pesan yang tidak bosan-bosan saya ulangi, tetap jaga kesehatan, tetap kita yakinkan, mempunyai pengharapan, kita bisa melewati keadaan ini untuk masa depan yang lebih baik. Dan pada akhirnya, bila mana ada pengumuman dulu dari panitia atau dari pengurus PDKK, atau bisa saya berikan dengan benar. Ya, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Romo Camelus de Lelis, Romo Kamel, atas misa pada malam hari ini. Jangan bosan-bosan Romo untuk mampir ke PDKK Elsa meskipun di masa pandemi, dan nanti setelah masa pandemi kita dapat berjumpa bersama-sama. Terima kasih banyak atas pelayanannya Romo, semoga Romo juga tetap sehat dan tetap semangat dan sukacita selalu. Kemudian untuk pengumuman yang pertama, PDKK Elsa dan persekutuan doa setiap minggu, setiap hari Rabu, minggu ke-2 dan
minggu kedua dan keempat adalah persekutuan doa, dan pada Rabu minggu ketiga adalah misa Ekaristi dan adorasi. Tapi untuk masa pandemi ini kita akan lakukan dengan misa Ekaristi secara online. Persekutuan doa online berikutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 7:30 tetap melalui Zoom dan YouTube secara online dan live dengan tema Jangan Tergesa-gesa, Bijaksanalah dan Bertahanlah. Firman oleh Bapak Y.E. Senjaya dari Jakarta. Kemudian pengumuman yang kedua, persekutuan doa berikutnya adalah di Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 7:30 malam tetap melalui online live melalui YouTube dan Zoom dengan tema Kekuatan Pengharapan. Firman oleh Bro Elvin Suryawijaya dari Jakarta. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Bapak Ibu, marilah kita untuk kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan kita menerima berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serta orang-orang yang kita cintai, komunitas kita biasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Telah pergi juga. Amin. Merry Christmas and Happy New Year.